Halo, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Widi dalam pembelajaran IPA. Kita hari ini akan membahas dampak penggunaan zat adiktif. Yuk kita mulai. Zat adiktif bagi kesehatan. Di antaranya, dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, ketergantungan, dan overdosis. Jika penggunanya menggunakan jarum suntik, dapat tertular HIV atau AIDS. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, yaitu lama dikira sebentar, dan ruang, yaitu jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi, penglihatan, serta perabaan. Efek jangka panjangnya yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun, setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan bergetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Setelah menggunakan obat Nipan dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan pengguna mengalami gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernafasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan psikoaktif. Yang pertama, inhalansia atau hisap lem adalah kegiatan menghisap lem yang dilakukan remaja atau anak-anak dengan maksud mendapatkan sensasi mabuk. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah.
Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Nikotin. Di dalam sebatang rokok, selain nikotin juga terdapat beberapa unsur. Di antaranya ada tar, yaitu zat yang biasanya merupakan sisa pengolahan minyak bumi. Asam asetat, yaitu zat yang biasa digunakan sebagai pembersih lantai. Naptalin, zat yang biasa digunakan sebagai pewangi pakaian dalam lemari. Hidrogen cyanida merupakan zat berbahaya yang biasa digunakan sebagai racun tikus. Aseton merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai penghilang kutek. Kadmium merupakan logam yang biasa digunakan sebagai bahan pembuat baterai. Metanol merupakan zat beracun yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar dan pelarut pelitur. Urea, zat yang terdapat dalam urin dan digunakan sebagai pupuk. Natrium hidroksida merupakan bahan yang biasa digunakan untuk proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, sabun, dan deterjen. Formalin merupakan bahan yang biasa digunakan untuk pengawet katak, ular, hewan di dalam laboratorium. Geranol merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai bahan aktif dalam pestisida. Toluen merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai bom atau dinamit TNT. Hidrazin merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai salah satu bahan bakar roket. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang berasal dari pembakaran tidak sempurna terdapat dari asap kendaraan bermotor. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sekian dari Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.